Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita kembali boleh datang di dalam Prayer and Worship Night pada hari ini, MPD kita pada hari ini. Kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Hari ini kita boleh merasakan bahwa Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Amin. Mari saudara kasih Tuhan, saya ingin ajak kita dimanapun kau berada, baik yang ada di tempat ini maupun engkau yang ada di rumah, dimanapun, atau mungkin engkau yang menyaksikan dan mengikuti Prayer and Worship Night ini bukan di hari ini, namun mungkin di hari-hari berikutnya. Saya mau kasih tahu bahwa hadirat Tuhan tidak pernah expired, dan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu mulia, kita mau sembah Dia dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak terima hormat dan pujian kita. Mari saudara, kita mau angkat pujian kita pada hari ini. Katakan mulia, sembah Raja mulia. Mari kita angkat suara kita, katakan mulia, mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus Tuhan puji hormat, amin, dan kuasa. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
hormat dan muliakanlah. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, 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 dibangkitkan jadi Raja. Amin. Haleluya. Yesus telah mati dan dibangkitkan jadi Raja. Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang sudah mati bagi kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Kita datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Engkau telah memberikan dirimu, Engkau telah mati bagi kami. Dan kami mau Tuhan Yesus pada malam hari ini, bukan hanya kami sembah, kami mau puji, kami mau tinggikan namamu ya Tuhan Yesus. Kami mau masyurkan namamu ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah memberikan nyawa bagi kami Tuhan. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku, tentang Yesusku selamanya. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Katakan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku, tentang Yesusku selamanya. Ayat yang kedua kita mau katakan, aku mau taat sepenuhnya, suka-suka, amin, turut melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari. Mari sama-sama katakan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya.
kita sama-sama katakan sekali lagi. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus. Sekali lagi dengan lebih sungguh, selamanya. Kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku, tentang Yesusku, tentang Yesusku, tentang Yesusku, tentang Yesusku, tentang Yesusku selamanya. Saudara yang kasih Tuhan, kita mau datang di hadapan Tuhan di dalam beberapa pokok doa kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita mau datang terlebih dahulu menghampiri Tuhan. Kita minta Dia melayakkan dosa kita, melayakkan kita dari dosa. Kita datang meminta ampunan dosa kita. Mari kita tenang sejenak. Kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita supaya kita boleh layak menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami mau datang di hadapan Tuhan. Tuhan, layakkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami menyakiti hati sesama, bahkan terlebih kami menyakiti hati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh menaikkan syukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tidak ada yang lebih berharga daripada keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku, tentang Yesus. Sekali lagi dengan lebih sungguh, kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Tentang Yesusku, tentang Yesusku selamat. Tentang Yesusku, tentang Yesusku selamanya. Mari saat ini kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati Indonesia. Kita berdoa supaya kondisi politik Indonesia boleh baik ya. Mari kita sama-sama buka suara, kita mau membawa bangsa kita, menopang bangsa kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu pada hari ini.
Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa menyerahkan tangan-Mu Tuhan Yesus. Untuk kondisi Indonesia Tuhan. Tuhan tahu berkati untuk masa-masa di mana kami akan mempersiapkan pemilu. Tuhan, satu hal yang kami minta kepada Tuhan, agar Tuhan melawat Indonesia, Tuhan memulihkan Indonesia Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan pemimpin yang baik ya Tuhan Yesus. Dan Indonesia di tahun depan boleh berjalan pemilu dengan baik ya Tuhan Yesus, dengan lancar. Berkati gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan mengambil langkah yang benar, diberi hikmat memilih yang benar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama tuh gereja-gereja Tuhan. Kita rindu gereja-gereja Tuhan kembali kepada naturnya, kembali kepada apa yang harusnya mereka lakukan sebagai gereja Tuhan, menghasilkan murid-murid Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Kita berdoa supaya hamba-hamba Tuhan memperlengkapi jemaat, dan jemaat diajar untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama untuk gereja-gereja Tuhan Yesus. Kami rindu gereja-gereja Tuhan mengerti amanat agung, mau melakukan amanat agung, memahaminya, dan sungguh-sungguh Tuhan tidak keras hati, tapi sungguh mau dibentuk Tuhan untuk belajar, sehingga mereka gereja-gereja Tuhan menghasilkan murid-murid yang benar, murid-murid yang berkualitas, murid-murid yang menghasilkan murid-murid yang menjadi murid-murid yang bisa memuridkan orang lain ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, demikian juga di tempat ini Tuhan. Kami rindu tempat ini menjadi tempat di mana murid-murid Tuhan dihasilkan ya Tuhan. Berikan kami hati yang demikian ya Bapa. Berikan kami hati seorang murid, hati yang mau belajar, hati yang mau menjadi seperti Kristus ya Tuhan. Jauhkan Tuhan roh mementingkan diri sendiri. Jauhkan daripada kami roh keangkuhan, merasa sudah tahu. Tuhan Yesus, tolong berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya tempat ini, bahkan gereja-gereja lain pun Tuhan jadikan tempat untuk menggenapi amanat agung Tuhan. Bahkan Tuhan, kami boleh melihat kota ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, dipenuhi oleh orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang berkualitas, yang seperti Kristus, yang serupa dengan Kristus ya Tuhan Yesus. Sehingga amanat agung digenapi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kita juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita menopang mereka di dalam doa. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh pelayanan para hamba-hamba Tuhan adalah benar, dan mereka diberikan motivasi yang benar, bukan karena untuk mencari kepentingan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa biar hamba-hamba Tuhan diberikan hati dan motivasi yang benar dimanapun mereka melayani ya Tuhan Yesus. Di gereja, di sekolah, bahkan di perusahaan-perusahaan, ataupun di marketplace yang lain. Tuhan, kami berdoa pakai mereka Tuhan Yesus, dan berikan mereka hati seperti hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami rindu Tuhan Yesus, Engkau menopang mereka ketika mereka susah, ketika mereka merasa sendirian, ketika mereka merasa tidak ada yang menopang. Biarlah Roh Kudus memampukan mereka. Dan satu hal Tuhan kami minta, Tuhan Roh Kudus Tuhan berikan kuasa bagi mereka untuk melayani, sehingga melalui pelayanan mereka kuasa Tuhan dinyatakan. Dan kami berdoa bila orang melihat betapa besar kuasa Tuhan di dalam diri para hamba-hamba Tuhan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita juga berdoa untuk gereja tempat ini. Kita berdoa untuk GMI Jireh. Kita berdoa supaya GMI Jireh boleh mengalami kebangunan rohani, bukan hanya secara fisik, namun secara rohani. Benar-benar ada kebangunan, ada kegerakan. Saya minta untuk Pak Heri pimpin kita di dalam doa ini. Saat ini Bapak, kami bawa seluruh umat Tuhan yang ada di gereja di setempat, di GMI Jireh Semarang ini Tuhan.
Kami tahu Roh-Mu terus berkuasa atas setiap kegiatan, setiap hal yang terjadi di dalam Amin. gereja-Mu ini. Kami mohon Tuhan Kau terus membimbing kami, menolong kami, berikan hikmat pada para majelis, pada hamba Tuhan dan setiap pekerja, supaya kami boleh memimpin jemaat-Mu ini Tuhan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan khusus Tuhan berkati juga setiap jemaat yang ada di tempat ini boleh bertumbuh, boleh mengenal Engkau semakin dalam semakin hari. Biarlah mereka semakin diperlengkapi juga untuk pelayanan di tempat ini. Biarlah mereka boleh memberikan hidup mereka untuk kemuliaan nama-Mu melalui gereja-Mu ini. Amin, Tuhan. Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, satukan hati Amin, kami, Tuhan baik Yesus. pekerja maupun jemaat, supaya kami boleh bersama-sama melakukan kehendak Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Amin, Terus urapi kami semua Tuhan, teruslah berkarya di tengah-tengah kami, karena kami tahu Tuhan Kau punya rencana buat gereja-Mu ini. Kami serahkan seluruh umat Tuhan di gereja ini di dalam tangan Tuhan. Kau kuasai kami sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami serahkan. Yesus, Yesus, dengar doaku, dengar doaku. Amin. Dengar doa kami Tuhan Yesus. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat Yesus, Yesus, dengar doaku. Ini doa kami Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Janganlah Tuhan lalui, berilah doa. Sekali lagi dengan lebih sungguh. Yesus, 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 dengar doaku. Amin. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu Tuhan, berilah berkat, berilah berkat-Mu, berilah berkat. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sudah menaikkan doa kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengar sedikit firman-Mu Tuhan. Berkati kami. Biarlah kami boleh mengalami, diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menguatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini tema kita adalah hidup yang tertuju kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tema ini diambil karena ada latar belakang ya, ada latar belakang. Dan ketika saya mengambil topik ini untuk hari ini, saya ingat diinspirasi dari sebuah pujian. Nanti kita akan nyanyikan pujian ini. Pujian yang mengatakan bahwa hidup kita harus tertuju kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, lagu ini sudah lama begitu ya. Mungkin kita nanti waktu nyanyikan kita sudah sebagian tahu lagu ini. Nah saudara, waktu kita bicara tentang tertuju kepada Tuhan ya, hidup yang tertuju, mata yang tertuju kepada Tuhan. Tertuju itu artinya apa gitu. Tertuju itu maknanya apa gitu. Jadi tertuju itu sebenarnya pasti sesuatu yang bicara mengenai fokus gitu ya. Fokus. Jadi ada fokus, ada sesuatu yang kita arahkan pada sebuah titik, pada sebuah tujuan. Ya kita tertuju ke sana. Tidak terdistraksi, tidak got distracted dengan hal-hal yang lain. Tidak tidak diubahkan dengan hal yang lain. Jadi tetap aja gitu. Jadi kalau kita pinjam bahasa Alkitab tuh nggak nyimpang kanan, nggak nyimpang kiri begitu ya. Lurus, fokus ya. Nah, saudara,
Fokus itu apa artinya fokus? Jadi kalau kita bilang tertuju padamu, berarti kita fokus sama Tuhan. Nah, tapi fokus sendiri itu artinya apa? Nah, fokus berarti semuanya, sumber daya, semua kemampuan, semua kekuatan itu dicurahkan di sana, begitu. Ya, semua dicurahkan di sana. Yang namanya fokus, kita tidak membagi-bagi untuk yang ini, untuk yang ini, untuk yang ini, enggak. Fokus itu kita benar-benar curahkan semua sumber daya di satu titik, di satu tujuan itu. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya karena semua sumber daya itu ditujukan pada satu titik, maka fokus yang benar akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Amin. Ya, fokus yang benar akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya ketika ketika Yosua akan menggantikan Musa, Yosua masih muda dan Yosua takut. Kenapa? Karena dia menurut dirinya dia tidak sehebat Musa. Dia tidak sepengalaman Musa. Dia masih muda. Sangat muda. Musa sudah senior. Sudah hebat. Pengalamannya sudah banyak. Dia belum punya pengalaman. Tapi iman dia luar biasa. Itulah yang Yosua punya. Nah, oleh sebab itu Tuhan bilang begini sama Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri itu artinya fokus. Fokusnya sama siapa? Fokusnya sama Tuhan. Karena Tuhan yang manggil dia. Tuhan yang memilih Yosua. Tuhan minta Musa, Yosua lah yang akan menggantikan engkau. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan puji Tuhan kita bisa lihat endingnya cerita Yosua. Yosua sampai selesainya fokus pada Tuhan, tertuju hanya kepada Tuhan. Seperti kamera ya, yang difokuskan pada satu tujuan. Kalau kita yang suka motret ya, kita kalau kita pakai, kalau di iPhone atau di kamera itu pasti ada yang namanya fokus gitu ya. Kalau kita masukin fokus di sana, pernah lihat efek bokeh ya? Belakangnya blur, hanya satu yang fokus. Nah, saudara, itu namanya fokus di situ, ya. Jadi itulah fokus. Nah, gunanya fokus itu apa, saudara? Gunanya fokus itu adalah supaya kita tidak mudah digoyahkan di dalam membangun iman kita. Kenapa, saudara? Karena iblis saat ini terus-menerus mencari celah untuk menjatuhkan kita. Saudara, banyak orang Kristen tidak fokus. Fokus sama Tuhan hanya di hari Minggu. Hari Senin sampai hari Sabtu dia fokus sama yang lain, termasuk cari uang. Makanya saya sering bilang, kalau cari uang nggak salah. Tapi kalau kita cari sumber berkat itu, maka kita nggak akan pernah merasakan kekurangan. Nah, kita mesti fokus sama pribadi Tuhan. Ketika kita fokus, kita tidak akan mudah digoyahkan karena semua yang ada di dalam diri kita terarah, tertuju kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah tertuju kepada Tuhan, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Ya, coba deh, Kalau lagi fokus, orang lagi fokus gampang, udah bener-bener fokus, dia nggak akan gampang dialihkan gitu kan. Coba kalau engkau hanya mencintai seseorang, mudah nggak? Kalau udah mencintai seseorang, apakah kita mudah didistraksi? Enggak, ya, karena kita sudah cinta sama dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah gunanya supaya kita bisa fokus di dalam Tuhan, supaya kita tidak goyah dan kita tidak gampang dijatuhkan oleh iblis. Yang kedua, saudara, kalau kita semua fokus di dalam Tuhan, kita sama-sama fokus di dalam Tuhan dan karya Tuhan dan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita, maka pekerjaan Tuhan akan menjadi sangat mudah dan ringan untuk diselesaikan. Saudara, amanat agung pekerjaan yang sangat besar. Tidak bisa satu gereja, tidak bisa satu badan, tidak bisa satu lembaga. Harus semua orang percaya bersatu, memahami dan melakukan itu. Dan ketika fokus
di dalam melakukan amanat agung, maka amanat agung akan diselesaikan, akan digenapi. Nah saudara, demikian juga pelayanan-pelayanan di gereja. Kalau semua fokus melayani Tuhan, baik di gereja, baik di luar gereja, baik di pekerjaan, baik di kantor, maka pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan gampang diselesaikan, akan lebih mudah diselesaikan. Orang-orang akan datang kepada Tuhan. Saudara, biarkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Sekarang mata kita tertuju pada apa? Mungkin kita harus tanya pada diri kita. Selama ini kita ngapain sih? Kita kerja Senin sampai Sabtu non-stop. Tujuannya apa? Kita tertuju pada siapa? Kalau kita tidak memiliki fokus itu, nanti kita hanya akan sekedar rutinitas. Nah saudara, tapi kalau kita fokus pada tujuan, pada apa yang Tuhan tetapkan pada diri Tuhan, maka kita akan menemukan yang namanya tujuan hidup. Dan tujuan hidup itulah yang akan menolong kita berlari-lari pada tujuan itu. Seperti yang Paulus katakan, aku mengarahkan mataku pada apa yang ada di hadapanku dan meninggalkan apa yang ada di belakangku, maksudnya masa lalu, dan mengarahkan diriku pada tujuan, berlari-lari mencapai tujuan itu, fokus pada satu hal itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, gereja Tuhan, dimanapun kau berada, butuh orang-orang yang fokus untuk melayani Tuhan, butuh orang-orang yang fokus bekerja untuk kemuliaan Tuhan, baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam keluarganya. Nah oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini tema kita menolong kita untuk tertuju kepada Tuhan. Kalau hari ini kita masih gamang, masih galau, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Minta pada Tuhan, tanya Dia, dan Tuhan akan berikan kepada kita. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami ingin mata kami, hidup kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami kepada Tuhan. Dan pakai kami Tuhan, nyatakan kepadamu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup kami. Seperti Engkau menyatakan rencanamu kepada hamba-Mu Yosua. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, mataku. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan. Masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari saudara, sekali lagi saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan sama-sama, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidup kami Tuhan, segenap hidup
yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Membesarkan kerajaan-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, amin. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Hati-Mu, mataku, ini mata kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Tertuju padamu segenap hidupku. Amin. Lihat kami Tuhan Yesus. Serahkan padamu, Roh Kudus bimbing kami Tuhan. Aku bimbing kami Tuhan, masuk rencana-Mu. Membesarkan kerajaan-Mu, ku mau mengikuti. Amin. Oh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, ku mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau mengarahkan hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Kalau selama ini kami fokus pada hidup kami sendiri saja, tapi saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan segenap hidup kami masuk ke dalam rencana-Mu ya Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu dimanapun kami ditempatkan Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami itu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Ajar kami itu hidup seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Ajar kami tidak hidup asal-asalan. Ajar kami itu tidak hidup sembarangan ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan tidak ciptakan kami dengan sembarangan. Tuhan ciptakan kami sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, untuk menyatakan kebesaran-Mu dan rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Bimbing kami Tuhan Yesus, masuk dalam rencana-Mu Tuhan Yesus, agar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau juga tilik setiap kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, yang berbeban berat, berkeluh kesah. Tuhan,
Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan Yesus. Tuhan, tatkala tidak ada orang yang tahu apa yang kami rasakan, tak ada yang mengerti beban yang kami rasakan, malam hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong jamah hati kami. Dengar seruan doa kami dari hati kami yang paling dalam. Bahkan ketika kami tidak mampu berkata-kata sekalipun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya Tuhan Yesus, dan Engkau memulihkan hidup kami. Mereka yang butuh pemulihan Tuhan, Engkau jamah Tuhan Yesus. Yang merasa sendirian Tuhan, Engkau sertai mereka Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, malam hari ini akan menjadi malam yang tidak sama lagi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan bertemu kembali di Prayer and Worship Night yang akan datang. Silakan duduk dan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.